Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku kali ini bicara tentang bukunya Eyang Sapardi Djoko Damono. Kebaca nggak? Eyang Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni, Sepilihan Sajak. Teman-teman bisa menemukan buku dengan judul Hujan Bulan Juni tidak hanya kumpulan puisi, tapi ada juga yang dalam bentuk novel. Tentu itu berbeda ya. Kalau ini yang Sepilihan Sajak, ini terbitan yang kesekian ya. Ini terbitan kelima. Terbitan kelima setelah cetakan kelima setelah cetakan pertamanya di tahun 2000 berapa nih? 13 ya. Bahkan dulu di 1994 sebenarnya sudah pernah diterbitkan oleh Grasindo. Sepilihan Sajaknya. Jadi buku lama ini dengan hardcover yang sebenarnya makanya menarik dengan tema yang ingin saya angkat justru sebenarnya pertanyaan apakah puisi itu untuk merayu, karena buku ini seringkali dibeli untuk kado kepada seorang dengan alasan karena romantis gitu ya. Hujan Bulan Juni ya, memang kalau kita baca puisinya Sapardi di tahun-tahun 1989an ya, Hujan Bulan Juni itu 1989 bareng sama Aku Ingin. Itu dua puisi yang menurut saya cukup indah secara itu tadi ya, puisi cinta yang indah. Namun sebenarnya dalam buku Hujan Bulan Juni ini kan kumpulan puisi Sapardi Djoko Damono dari tahun 1959 hingga 1994. Sebenarnya kalau kita baca puisi cinta termasuk tidak banyak terkumpul dalam buku ini. Justru beberapa puisi-puisi tentang waktu, tentang maut, tentang ya sekitaran itu. Justru puisi-puisi renungan gitu ya, yang kalau saya sendiri membacanya cenderung mengakhirinya dengan ketundukan gitu, kayak kontemplasi ya. Saya akan bacakan sedih semua ini, jadi takut saya ini. Puisi pertamanya lah ya, puisi pertama di buku kumpulan puisi ini. Judulnya Tangan Waktu. Selalu terulur ia lewat jendela yang panjang dan menakutkan. Selagi engkau bekerja atau mimpi pun tanpa berkata suatu apa. Bila saja kau tanya mau apa, berarti terlalu jauh kau sudah terbawa. Sebelum sungguh menjadi sadar bahwa sudah terlanjur terlantar. Belum pernah ia minta izin memutar jarum-jarum jam tua yang segera tergesa-gesa saja berdetak tanpa menoleh walau kau seru. Selalu terulur ia lewat jendela yang semakin keras dalam pengalaman mengarah padamu, tambah tak tahu memegang leher bajumu. 1959. Ini tentang waktu. Lebih ini lagi di pemakaman. Ini 1963. Di pemakaman. Kaukah yang menyapaku selamat pagi? Kita menundukkan kepala di depan kapal-kapal yang terdampar. Elang yang lelah, angin yang berhenti. Aku pun membalasmu selamat pagi dengan lirih dan menundukkan kepala kembali. Kita tidak berhak tengadah ke matahari. Kita hanya akan menyihir alam. Matahari akan menjelma api. Bau kembang akan membusuk. Suara burung akan menjelma terumpet dari lembah orang mati. Kita adalah tukang sihir, menunduklah. Kita tak berhak tengadah ke matahari. Kini, saat ini, kau dan aku adalah orang-orang asing, terkucil dari alam. Kita bukan bagian dari suara dan warna.
dan mesti menunduk. Pengembara tak dikenal dan tidak juga mau mengerti. Selamat pagi, katamu. 1963, ya kan? Jadi ini sebenarnya tadi saya terpantik dalam satu diskusi di satu grup tentang kekuatan rayuan para penyair katanya. Bagaimana puisi ini mempunyai kekuatan rayuan dalam metafora-metaforanya gitu. Dan ini sebenarnya mengusik ya bagi para penyuka puisi. Karena saya sendiri seringkali kurang nyaman ketika ada seorang teman misalnya memesan, tolong dong buatkan puisi untuk merayu. Tolong misalnya teman-teman yang, Mas kasih diajarin dong tuh suami saya biar bisa nulis puisi yang buat dia gitu maksudnya. Atau aku kasih puisi apa ya buat istri saya gitu atau buat suami saya gitu. Maksudnya dia ingin menaklukkan hati dengan puisi gitu. Ya sebenarnya tidak ada yang salah di situ karena puisi ini kan sebenarnya kata-kata yang dipilih gitu, yang indah gitu sehingga menyentuh kalbu gitu. Dan kalbu ketika tersentuh tentu rasa itu terbawa. Ini sebenarnya kan definisi merayu sebenarnya. Namun menjadi terasa kurang nyaman gitu kalau saya pribadi ya bagi penulis puisi karena sebenarnya niatan menulis puisi itu kan tidak untuk itu gitu. Jadi sebenarnya contoh misalnya ada beberapa puisi saya dalam puisi-puisi cinta di buku puisi saya ini boleh tak baca ya. Ada puisi-puisi cinta yang saya tulis ya bukan karena untuk seorang kita merebut hatinya atau apa, tapi justru karena apa yang sedang kita rasakan maka diungkapkan gitu. Nah, mengungkapinya dengan kata-kata gitu. Jadi sebenarnya bukan untuk merayu kan justru bahkan mungkin tak perlulah yang orang yang kita tulis puisi itu ikut membaca puisi kita gitu. Kadang-kadang saya tulis dan saya endapkan aja. Ini contoh ada satu puisi yang saya tulis untuk istri saya dan sebenarnya saya dulu juga main kirimnya ini untuk satu lomba puisi yang kayak agak-agak gaul gitu ya, makanya saya coba puisi cinta aja gitu. Bahkan istri saya juga malah nggak tahu udah baca atau belum ya. Ini judulnya An. Aku masih hafal garis wajahmu seperti aku mengingat denah rumahku. Bahkan dalam pejam mampu kujelajahimu. Bahkan saat padam mampu kuraih lilin di rak buku. Tak mudah lupa karena tatap dekat itu berulang-ulang. Seperti mengeja huruf di kitab suci, detil dan perlahan. Mata membuat jejak di setiap lekuk wajah. Jika jarak menarik paksa kita dari jumpa, maka saat pejam dalam padam kutimba keenanganmu. Dari perigi imaji, ku sekap erat dalam ingat. Hangat rindu ini dalam dekap. Ini Mundilan 10 Desember 2019. Ini contoh kalau ini juga bukan dalam rangka merayu. Saya hanya mengungkapkan apa yang kita pikirkan. Kebetulan kita tuangkan dalam satu puisi. Jadi ini yang menjadi kayaknya yang perlu bukan diluruskan sih. Ya mungkin jadi sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau para penulis puisi yang udah biasa mungkin bisa merasakan bahwa puisi kan tidak semata-mata itu ya. Bahkan tadi ya dalam bukunya Sapardi ini justru banyak puisi-puisi yang bukan puisi cinta gitu. Puisi cintanya yang cukup fenomenal yaitu ada bukan ya puisi cinta situ. Ini ada di halaman 104 yang cukup populer, aku baca aja biar teman-teman ikut merasakannya. Yang hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni.
dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. 1989. Bahkan kalau di salah satu talkshow itu Sapardi dengan Joko Pinurbo dan Najwa Shihab waktu itu ya, dia mengatakan bahwa ini bukan puisi, ini sebenarnya puisi kasih tak sampai nih, kata Sapardi ya. Walaupun karena puisi itu lentur tentu diserahkan kepada pembaca untuk menafsirkan puisi itu. Saya malah pernah merasakan puisi ini dalam sudut pandang yang berbeda ya. Jadi kayaknya sih pernah saya sampaikan di satu ini, bahwa ini justru lebih spiritualis gitu ya. Jadi ketika tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni hujan yang jarang terjadi karena sebenarnya sudah masuk bulan kemarau. Dirahasiakannya rintik. Jadi kerinduan yang dirahasiakan. Kerinduan yang dirahasiakan. Itu kan pasti romantis sekali itu. Kerinduan yang dirahasiakan. Kemudian tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Jadi jejak kaki yang ragu-ragu itu dihapuskan. Jadi ketika kita ragu-ragu dalam memilih, dalam melangkah, maka sebenarnya kita jadi tidak terlihat. Ini versi saya waktu itu ya. Saya terjemahinnya justru begitu. Jadi keraguan itu akan terhapus oleh hujan. Sementara tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap, tidak diucapkan ya, tapi justru diserap akar pohon bunga itu. Jadi sesuatu yang kita endapkan dalam keyakinan kita, dalam diam kita, justru itulah yang terserap dalam akar. Akar itu kan tidak terlihat ya. Jadi jejak kaki yang ragu-ragu hapus, tapi justru yang ada di dalam akar terserap oleh akar pohon bunga itu. Ini versi saya dulu, karena saya menerjemahkannya itu. Ada lagi satu puisi yang bagi saya ini sangat personal ya, karena ini dibacakan oleh seorang kakak kelas ya, dulu kakak mentor dalam satu kajian di kampus. Dan dia justru dalam sebuah kultum dia membacakan puisi ini, dan saya pikir saya tersentuh saat itu ya. Judulnya Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ini sama tahun 1989. Dulu saya tersentuh karena sosok kelas ini adalah seorang yang sangat santun ya, sangat saleh dan sangat santun. Dia seorang yang rajin membangunkan rekan-rekannya sholat malam dengan mengetuk pintu jendela-jendela kamar teman-temannya gitu ya. Setiap sebelum subuh gitu. Kemudian pada suatu, kita udah tahu kisah itu gitu ya, bagaimana dia membangun tradisi keagamaan ya, spiritual ke teman-temannya. Terus pada suatu acara reunian gitu dia membacakan puisi, dan saya ikut tersentuh karena tahu apa yang telah dia lakukan. Dia kan seperti menyampaikan isyarat yang tak sempat tersampaikan gitu. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Justru ketika hujan turun maka awannya jadi nggak ada kan, jatuh ke bumi. Dan isyarat itu nggak sempat terbaca. Mungkin nggak sempat, tapi kita yang tahu kan jadi wow. Ini menurut saya ini sesuatu yang puisi cinta. Mungkin kalau teman-teman sedang jatuh cinta dan membacakannya ini di depan kekasihnya, mungkin sesuatu yang wow, so sweet gitu ya. Tapi sekali lagi puisi adalah kumpulan dari kata-kata yang lentur gitu, dan bisa kita goyang ke sisi yang manapun gitu. Sehingga tadi versi saya seperti itu. Nah, ini sengaja saya memilih buku Sapardi pada hari ini tentang di buku, dan dari sudut pandang yang agak berbeda, biar teman-teman membaca puisi itu dengan kelenturan dan kemerdekaan para pembacanya masing-masing. Dan yang menarik dari Sapardi memang dia mampu menulis puisi-puisi yang memiliki multi interpretasi ya, memiliki multi tafsir gitu, memiliki puisi yang memiliki penafsiran yang beragam gitu. Kalau teman-teman iseng googling musikalisasi puisi hujan bulan Juni, kita akan menemukan banyak sekali.
versi-versinya gitu, dengan video klipnya, dengan interpretasi si pembuat video itu, dan sangat berbeda dan beragam, dan itu mengayakan gitu, nggak ada yang salah gitu. Mungkin bener istilah bahwa saat penulis menyelesaikan karyanya, sesungguhnya penulis sudah mati. Jadi terserahlah, yang hidup itu adalah karyanya, dan karyanya itulah yang bebas diterjemahkan seperti apa oleh para pembacanya. Oke, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.